gempa bumi tsunami di Sorong yang menyampaikan bahwa pada tadi pagi jam 6 waktu Indonesia bagian Barat terjadi gempa bumi di Rusia dengan kekuatan gempa 8,7 dan berpotensi tsunami. Kemudian dari gempa tersebut disampaikan dan dianalisis oleh BMKG ternyata memiliki dampak tsunami sampai ke wilayah Sorong, ke kota Sorong dengan status waspada. Artinya ketinggian tsunami itu sekitar kurang lebih 0,5 meter. Namun karena kita dalam status waspada, maka menindaklanjuti penyampaian dan pemberitahuan dari BMKG, kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong menyiapkan surat pemberitahuan kepada kepala distrik, mulai dari distrik Maladumes, kemudian distrik Sorong Barat, distrik Sorong, dan distrik Sorong Manoi, untuk menyampaikan kepada warga masyarakat sementara menghindar dari garis pantai dan mengurangi atau tidak melakukan aktivitas di sepanjang di pantai atau di sepanjang garis pantai. Kemudian karena ini masih statusnya waspada, disampaikan bahwa ketinggian tsunami itu gelombang tsunami itu akan sampai ke kota Sorong sekitar pukul 16. Jadi sekitar jam 4 sore, setengah 5, 16.24 waktu Indonesia Timur. Ini akan sampai ke Sorong. Dan sebab itu kita pada kesempatan ini, selain melalui surat pemberitahuan yang nanti kita sampaikan kepada kepala distrik, kita juga menghimbau warga masyarakat, ini yang suka lari sore di reklamasi, itu untuk sementara hari ini tidak melakukan aktivitas jogging sore dulu di reklamasi. Kita juga nanti akan menyampaikan kepada pengelola reklamasi untuk sementara untuk hari ini menutup akses bagi masyarakat melakukan jogging di sana. Kemudian masyarakat juga yang berada di pesisir pantai, kita juga himbau untuk sementara waspada dengan melihat ketinggian air laut yang akan terjadi peningkatan pada sore hari nanti. Kalau memang ketinggian itu sudah melebihi normal yang ada, ya mungkin segera bisa langsung evakuasi. Kemudian walaupun kita dalam status waspada, artinya di sini status waspada itu ketinggian gelombang tsunami itu diperkirakan 0,5 meter. Nah, tapi tetap kita himbau masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai. Ibu, pemberitahuan ini berlaku sampai jam berapa nanti, Bu? Untuk sementara kita berlakukan sampai menunggu pemberitahuan dari BMKG. Apakah potensi tsunami-nya sudah selesai atau tidak. Jadi kita mulai keluarkan untuk sore hari ini, ya kita berharap sih tidak panjang, tidak lama. Tapi masyarakat kita himbau untuk sampai malam pun tetap waspada. Bu, berarti dengan adanya kapal-kapal kan penyeberangan antara Sorong, Raja Ampat. Ya. Nah itu seperti apakah imbauan juga ke mereka atau seperti apa? Itu mereka mungkin tetap bisa melaksanakan aktivitas saja karena ya itu tadi gelombangnya tidak terlalu tinggi, artinya 0,5 meter perkiraan dari status waspada ini, sehingga mungkin untuk pelayaran tetap bisa. Tetapi aktivitas masyarakat yang kita himbau misalnya seperti nelayan, kemudian yang suka mungkin mancing di sekitaran pantai, kita himbau untuk tidak melakukan aktivitas. Ibu, apakah sudah ada koordinasi dengan BMKG sampai saat ini? Sudah, kita terus berkoordinasi dengan BMKG, Badan Meteorologi Geofisika, Pak Dedi Wijayanto. Bu, sejauh ini dari BPBD sendiri apakah menyiapkan tempat pengungsian sementara begitu untuk masyarakat yang tinggal di pesisir-pesisir atau seperti apa, Bu? Kalau untuk tempat pengungsian kita tidak siapkan, tapi melalui ini kita punya forum PRB, ada di distrik Sorong Barat, kemudian di distrik Sorong kita punya forum PRB. Jadi ada forum PRB di situ yang nanti kita hubungi untuk mereka persiapan. Kalau mungkin terkait tempat evakuasi, sudah sering kita sampaikan bahwa kalau apapun bencana yang terjadi, kejadian bencana baik itu banjir, gempa bumi, tsunami dan sebagainya, tempat evakuasi yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemerintahan, ya dalam RT/RW ataupun dokumen kebencanaan, itu tempat-tempat fasilitas seperti sekolah, kemudian pusat-pusat pemerintahan, kantor lurah, kantor distrik, kemudian sarana ibadah, itu bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian.
Bu, untuk supaya warga tidak panik nih dengan adanya status waspada ini, seruan kembali. Iya, kita berharap masyarakat tidak panik kemudian dengan isu-isu lain yang berkembang, sehingga kami berharap masyarakat bisa memantau langsung informasi dan menerima atau mencari informasi langsung dari lembaga yang berwenang untuk memberikan pemberitahuan baik itu terkait tsunami maupun gempa bumi. Jadi mungkin lewat aplikasi BMKG itu bisa dipantau di situ, agar tidak terpancing. Ya, tetap waspada lah istilahnya.